Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala. Wa hum yarawna ibadallahi ta'ala ta'uddu alafi wal malayin. Wa hum utawi haula'i. Wa hum utawi haula'i. Ula'il mani'in. Iku yarawna padha ningali sapa haula'i ibadallahi ta'ala ing pira-pira kaulane Allah ta'ala. Tu'addu kang den itung sapa ibadallah bil alafi kelawan pira-pira sewu. Wal malayina lan pira-pira juta, berapa juta, ribu juta. Tab'atuhum tab'atuhum kang nangiaken ing ibadallah apa al asywaqu pira-pira brunto. Brunto itu apa? Rindu. Pira-pira rindu, kerinduan. Al mulqiqatu kang rekahaken, kang ngregahaken. Al mulqiqatu kang ngregahaken ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayat rukuna Bayat rukuna nuli podo tinggal. Nuli podo tinggal sopo ibadallah au qanahum utawa
Podo umah-umah sapa ibadallah wa ahbabahum lan piro-piro kekasihe ibadallah piro-piro kekasih ibadallah wa amwalahum lan piro-piro harta bendane ibadallah yutabi'una hale podo nuli-nuli aken sapa ibadallah hale podo nuli-nuli aken sapa ibadallah al-masira ing melaku ing perjalanan lailan ing dalem waktu wengi wan naharon lan waktu awan enggak titik-titik yabtalihuna kang DP sapa ibadallah DP ngasor ila rabbihim maring pangerane ibadallah ayyutila ingin to ndawaaken sapa ibadallah ento padha ndawaaken sapa ibadallah ajalahum ing mangsane ibadallah hatta yasilu sehingga pada tumeka sapa ibadallah ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Terangin apa sini? Terangin apa ya? Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yarawna ibadallahi ta'ala tu'addu bi'alafi wal malayina tab'atuhumul aswaq al-mulqiqatu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru enakan ini. Habis tiduran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yarawna ibadallah. Oh, orang haji ya. Jika orang-orang yang haji berziarah kepada Nabi, ibadallahi ta'ala tu'addu, yang tak terhitung, bi'alafin wal malayin, beribu-ribu dan berjuta-juta. Tab'atahumul asywaq, mereka menggugah jiwa, membangkitkan rasa cinta, rasa rindu yang menggebu ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu golongan melarang umat Islam untuk tidak diperbolehkan berziarah di makam Nabi, tapi itu tidak akan bisa membendung orang-orang haji, tidak akan bisa pokoknya. Kalau dilarang, kemudian nggak boleh ziarah di makam Nabi, mereka tetap memaksa. Dan siapa yang akan membendung orang haji yang beribadah kepada Allah itu ribuan jutaan yang ada di sana. Ketika orang-orang haji datang sampai ke Mekah, ada sebagian orang-orang yang kerinduan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menggebu-gebu. Maka tetap sebagian kecil yang melarang itu akan terkalahkan dengan semangatnya rasa rindu orang-orang yang berangkat haji, yang berziarah kepada di makam Rasulullah. Yang melarang ziarah kubur itu hanya sebagian kecil. Orang haji itu dilarang. Jadi kita kalau lewat Raudhah, makamnya Rasulullah, itu di waktu. Jadi bukan ziarah seperti kita duduk ila hadrati, tidak. Hanya lewat. Lewat saja. Kita di situ kemudian sampai berdoa lama, diseret. Sama si askar kan penjaga ini. Jadi bukan seperti kita ziarah seperti itu. Ziarahnya ya begitu. Pinter-pinteran kita. Jadi awal-awalnya nggak boleh, kita harus lewat saja. Tapi sekarang karena meledaknya orang, ribuan jutaan tidak bisa tercegah, maka di waktu, kasih waktu. Satu rombongan lewat di Raudhah, 10 menit sudah, 5 menit sudah. Begitu kesempatannya.
Pertamanya nggak boleh, langsung jalan-jalan. Nggak boleh. Ya, cuman lewat doang. Memang madhab di sana itu bukan madhab. Ya madhabnya ya Wahabi, Mekah itu. Nyembah-nyembah kuburan. Ngomongnya nyembah kuburan begitu ya enggak. Tempat-tempat yang sakral yang seharusnya kalau di sini tempat-tempat ziarah atau museum itu dihilangkan. Tempat lahirnya Rasulullah dibongkar. Tempat tinggalnya para sahabat jadi hotel. Tempat lahirnya Imam Syafi'i jadi WC umum. Itu jahatnya orang-orang Wahabi itu begitu. Orang-orang yang keras dalam beragama Islam. Dan sampai sekarang ada orang-orang seperti itu. Haji, terus nanti ketemu orang-orang seperti itu. Sudah ada. Cuci otak. Gitu. Dia bermacam-macam madhab di sana itu. Bukan hanya madhab Imam Syafi'i saja yang di sana. Ya, kamu kalau haji pergi di sana, sholat subuh, loh kok nggak pakai kunut? Oh jangan heran. Siapa tahu itu giliran imam yang bukan madhab Syafi'i. Begitu. Maka ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama usul fiqih itu sepakat bahwa orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i ketika berada di Mekah melaksanakan haji diperbolehkan taklid kepada madhabnya Imam Maliki. Madhab Imam Maliki bersentuhan enggak batal. Madhab Syafi'i batal. Loh, kalau kamu pergi ke Mekah, ribuan jutaan orang kumpul jadi satu, terus kamu pakai madhab Syafi'i, batal. Udah dorong-dorongan, pengen nyium Hajar Aswad, udah deket disenggol nggak jadi, mau balik lagi sana. Jauh. Dipakai madhab Maliki. Sentuhan kulit laki-laki perempuan nggak batal. Kita kecil-kecil begini kan, orang-orang luar kan gede-gede. Itu banyak orang haji ribuan jutaan. Paling banyak ya orang Indonesia itu. Orang Indonesia kan sukanya ngikut-ngikut. Nggak tahu syarat haji, rukun haji, ya daftar. Sampai di sana yang penting ya pulang dapat oleh-oleh lah. Orang kita itu sukanya ngikut-ngikut begitu. Rame di sana ya ke sana, rame di situ ya ikut ke situ, senangnya begitu. Coba aja kalau nggak percaya. Kamu ngadain pengajian di rumah besar. Kemudian pengajiannya besar, pengunjungnya sudah banyak. Nanti Ustaz Ja'far datang pakai jubah, ya, pakai sorban, kayak syekh lah. Nanti Ustaz suruh 2 orang saja di situ. Kalau pas Ustaz datang kamu salaman, yakin semua pada salam. Ya, kamu salaman sama Ustaz tuh 2 orang tuh rebutan. Nanti yang lain juga ikut rebutan, yakin itu. Padahal nggak kenal siapa. Orang kita itu begitu. Sukanya ngikut-ngikut. Ya sama, orang-orang haji ya begitu. Di sana begitu. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Haji itu ibadah yang dilaksanakan oleh orang Islam dengan 2 syariat. Pertama,
menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim, kedua syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dilakukan ritual di sana aja perilakunya Nabi dan perilakunya Nabi Ibrahim saja di sana. Di Nabi Ibrahim itu pernah disuruh oleh Allah, diumumkan, umatnya diumumkan suruh pergi haji, tawaf. Nabi Ibrahim itu kemudian naik di atas bukit namanya Abil Qubais. Kemudian memanggil umatnya dari ketinggian bukit itu. Wahai umatku, gampangannya begitulah. Suruh pada haji. Allah memanggil kita untuk berhaji. Bagi yang mampu. Gak mampu ya nonton live aja. Live di rumah. Nonton Mekah. Di YouTube. Gitu. Dermawan. Orangnya Nabi Ibrahim itu. Dermawan. Sabar. Hebat. Lalu kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, para umatnya Nabi Ibrahim menjawab, labbaik. Ya, labbaik itu, ya, dalam, inci, muhun, yes. Labbaik. Dari situlah, ulama menciptakan doa, namanya doa talbiyah. Rasulullah menyunahkan itu. Bikin doa namanya doa talbiyah, labbaik. Berarti panggilan Nabi Ibrahim. Makanya orang kalau haji, kenapa belum berangkat? Belum ada panggilan. Kan begitu. Nabi Ibrahim. Makanya labbaik, labbaik, labbaik. Ya, ya, ya. Sana sih ya. Baik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Ya, ya aja. Sampai di sana begitu. Tapi itu hanya sunnah, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Kamu nggak bisa labbaik ya nggak apa-apa. Orang Indonesia ngaji nggak bisa, baca Arab nggak bisa, sekolah baca Latin juga nggak bisa, apalagi baca labbaik, buru-buru Ustaz bisa. Terus sudahlah, yang namanya haji itu adalah ibadah badan. Mulutnya nggak ngomong, yang penting ikut. Tawaf muter ya ikut muter. Orang pada jalan ya jalan, udah mingkem aja terus. Pada ikut aja gitu. Tapi nanti pulang-pulang namanya haji mingkem. Diem aja. Boleh, boleh. Karena itu ibadah badan. Haji itu ibadah badaniyah. Jadi kalau kamu nanti haji, kemudian, ini kebanyakan. Orang daftar haji, nggak pernah ngaji, kemudian beberapa hari mau berangkat, dikasih buku doa-doa, pusing. Ya Allah, saya nggak bisa baca Arab, dikasih doanya tawaf, doanya sya'i, doanya, gimana ini doanya, saya nggak apa-apa, dong ngapalin semua. Nggak usah, bingung. Ya nggak usah ngapalin, nggak bisa. Sebisa-bisanya aja. Kamu bisanya istighfar, istighfar. Baca istighfar, istighfar di Mekah. Biar diampuni dosamu. Pas nyampe Madinah, ya baca sholawat aja yang banyak. Istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, istighfar. Tawaf istighfar. Sa'i istighfar. Nah, nggak usah bingung. Diam aja. Bisa. Lah ini geger. Ada banser, umroh. Rombongan banser ke umroh. 10 tahun berapa itu. Kemudian keliling Ka'bah, banser-bansernya ini, tawafnya sambil ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, minal iman. Geger. Wah, ini aliran sesat. Ini orang-orang yang nggak ngerti agama ini begini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika tawaf baca puisi. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mencium Hajar Aswad, itu Hajar Aswad diancam dulu.
Batu. Seandainya Nabiku Muhammad tidak mencium kamu, aku pun tidak akan mau mencium kamu. Batu doang apa sih? Sayyidina Umar, kamu hanya batu. Seandainya Nabi Muhammad tidak mencium kamu, aku tidak akan mau menciummu. Tapi karena Nabiku melakukan, aku ikut menciumnya. Umar, nyium Hajar Aswad begitu tuh. Nyium batu pada. Ya, jadi geger, marah. Wow, Panser ini nyanyi. Ya, nyanyi. Kamu baca puisi di situ juga nggak apa-apa. Wahai Hajar Aswad. Kamu senggol-senggol keinjek mati. Ibadahnya ibadah badan, bukan ibadah mulut. Banyak orang-orang yang nggak paham seperti ini. Kalau diharuskan seperti itu, baca-baca. Wah, kan ada orang bodoh tapi kaya kan ada kan? Orangnya bodoh tapi kaya, dermawan. Masa nggak boleh berangkat haji? Suruh ngapalin dulu. Nggak bisa. Yang kaya bodoh. Ya banyak itu. Orang-orang bodoh, haji. Gitu. Ya disambil. Tawaf itu ya streaming. Harusnya labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata. Dia muter sambil, guys kita haji dong. Tuh Ka'bah tuh. Ka'bah coy. Ka'bah. Apa ya? Ada loh. Ada yang begitu. Foto depan Ka'bah. Orang-orang bodoh begini nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Rame aja, biar rame. Begitu. Nabi Ibrahim setelah mengumumkan kepada umatnya untuk berhaji, lakukan haji. Umatnya. Ini istilah haji itu hanya ada di Indonesia. Orang Arab sana biasa aja, nggak dipanggil haji biasa aja. Nabi Ibrahim haji belum? Haji belum? Nabi Muhammad haji belum? Sudah haji Nabi Muhammad. Tapi ketika MC ngomong dalam sambutan, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita haji Nabi Muhammad, ada? Nggak dipanggil haji. Biasa aja orang. Tapi orang Indonesia nggak dipanggil haji, marah. Udah nunggu sekian tahun, nabung lama, panggil kaji. Marah. Jadi haji itu, gelar haji itu hanya ada di Indonesia. Bikinan Belanda itu. Bikinan penjajah haji. Jadi nggak usah haji juga nggak dipanggil haji juga nggak apa-apa. Panggilan haji, terus apa lagi? Panggilan Habib, itu dari Belanda. Habib. Di Arab-Arab ya nggak ada dipanggil Habib, nggak ada. Istilah Habib nggak ada. Itu bikinan Belanda aja. Haji, Habib itu Belanda aja. Jadi jangan marah lah kalau nggak dipanggil haji, nggak apa-apa. Yang aku Habib nggak dipanggil Habib ya jangan marah, biasa aja. Nah di Cirebon itu nggak ada Habib. Di Cirebon itu adanya Syarif. Ngomong Syarif nggak bisa, Ayib. Siapa? Habibmu, oh Ayibmu. Syarif. Karena ngomong nggak bisa kan begitu. Syarifmu, Habibmu. Tanya Ayib, Syarif. Oh, begitu. Jadi hanya di Indonesia panggilan-panggilan begitu itu. Arab-Arab ya nggak ada. Biasa aja lah. Haji nggak haji ya biasa. Gitu. Dan itu memang suatu kewajiban. Yang belum bisa ke sana diniatin aja lah. Niat haji, ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul kamu ngumpulin.
Sekarang itu kabarnya haji itu 20 tahun. Kamu daftar sekarang 20 tahun mendatang kamu akan berangkat. Kiamat kurang seminggu kamu berangkat. Haji. Ada enggak yang enggak berangkat tapi dapat pahala haji? Ada. Apa? Kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab Tasawuf Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang ba'da sholat subuh kemudian membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Ba'da subuh sampai keluarnya matahari, dia akan diberikan pahala haji dan umroh yang mabrur. Ada enggak Ustaz yang lebih ringan pahalanya? Oh ada. Pahala yang lebih ringan, yang bisa dilakukan pahalanya seperti haji umroh, ada. Pahalanya seorang istri yang senyum kepada suaminya. Haji, satu kali senyum, haji. Enak kan? Suaminya tidur, AA, bangun, hihi, haji. Bikin makanan, ayo itu sudah makan. Makanannya sudah siap, hihi, haji 2. Enak kan? Enak. Haji. Senyumnya seorang istri pada suami bernilai seperti haji yang mabrur. Enak. Paling gampang. Senyum. Kalau gitu aja. Pokoknya kalau waktunya suaminya pulang, tunggu saja kamu. Di pintu kamu siapkan. Kamu sudah siapkan senyumanmu yang kira-kira menggoda lah gitu. Istri, suaminya seneng. Assalamualaikum, tok tok tok, buka lagu capek kan. Suaminya lagi capek masuk. Apa sih ya? Apalagi ya kemarin puasa di tanggal 10 Asyura. Siapa yang puasa di tanggal itu maka diberikan oleh Allah seperti pahalanya 10.000 orang haji yang puasa. Ya enggak? Banyak enggak? Banyak yang enggak haji. Ya. Nah kalau sudah lewat tanggal 10 boleh enggak puasa? Boleh. Tinggal puasa-puasa aja. Diniatkan puasa Asyura, sunnah. Ada lagi enggak yang lebih disunahkan? Ada. Sekarang tanggal berapa nih? 12. Besok tanggal 13. Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Puasa sunnah namanya. Puasa sunnah Ayyamul Bid. Hari putih. Nanti wajahmu mencorong putih. Bersih. Jadi nanti teman-temanmu, kamu berangkat sekolah tuh, siapa tuh? Mencorong. Iya. Ayyamul Bid, hari putih. Siapa yang berpuasa di Ayyamul Bid ini, Allah akan memberikan kejernihan hatinya. Hatinya jernih, bersih. Hatinya bersih, bening, bercahaya. Itu. Jadi auranya itu akan nampak. Nampak mahabbahnya ini akan nampak. Dari puasa Ayyamul Bid itu.
Dulu Nabi Adam begitu. Nabi Adam tuh kotor kumel ketika dia turun dari langit itu. Turun dari surga ke bumi kotor, hitam. Kemudian Nabi Adam disuruh puasa tanggal 13, kok tambah bening. Tanggal 14, puasa lagi, tambah terang. Tanggal 15, puasa lagi. 13, 14, 15. Nabi Adam berpuasa. Bersih badannya. Putih. Oh, jadi kamu yang pengen putih itu puasa ayamul bed, gak usah mandi. Puasa terus. Puasa mau puasa, mandi mah tetap. Jadi kamu syukuri aja, hitam ya hitam, gak apa-apa. Tapi kalau hitam, walaupun hitam, tapi mahabbahnya banyak kan orang yang hitam tapi kok dipandang enak gitu ya. Ada ya? Kayak siapa di sini? Gak ada sih ya. Gak ada. Ada kan orang yang hitam tapi kok ini dipandang enak. Orangnya hitam nih tapi dipandang asyik gitu. Oh, kok bajunya hitam nih dipandang asyik gitu. Kan ada yang begitu. Ada begitu. Aura apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam itu keluar. Makanya orang-orang yang suka berpuasa itu sejuk, indah, adem dipandang itu. Orang nggak puasa kok kelihatannya cemberut, nggak kenal juga, nggak kenal padahal cuma ya jadi kok wajah ngajak berantem kayak gitu. Nggak enak dipandang. Makanya yang sering puasa sunnah dia, hatinya jernih, sabar. Fatarakuna awtanahum ahbabahum wa amlahum yutabi'una al-maisira laylan wa naharan. Saking rindunya para muhibbin berarti mereka-mereka itu haji itu banyak yang menetap di situ, menetap di Mekah. Wa ahbabahum, dan banyak orang-orang yang pokoknya kekasih-kekasihnya, al-ibad berarti maksudnya wali-walinya Allah yang banyak di situ. Wa amwalahum, dan banyak yang meninggalkan harta-hartanya. Di sana kan banyak orang sodako. Jadi haji itu nggak takut nggak bisa makan asal berangkat, di sana banyak yang sodako. Banyak yang saking cintanya pengen haji, ada yang berjalan, ya kan ada kan? Kamu lihat di YouTube tuh berjalan sekian, berapa tuh? Sekian bulan, lailan wa naharon, malam, siang malam dia berjalan hanya untuk bertemu ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini sih pengangguran jalan ke Mekah. Orang-orang yang berziarah ke para wali-wali kan ada yang sampai berjalan. Ya nggak apa-apa. Apa namanya? Musafir. Dulu pernah Ustaz diperintahkan untuk musafir. Jalan. Musafirnya ya ke masjid-masjid, ke tempat-tempat para wali-wali yang dibilang itu mempunyai karomah. Jalan kita 4 hari. Dulu tapi nggak boleh batal wudu, nggak boleh batal dzikir dalam keadaan berpuasa. Ayo siapa yang begitu nanti sakti loh. Setiap ada masjid kita itikaf, setiap ada kuburan kita ziarah. Nggak boleh ngomong dikit. Suluk
Ya orang-orang dulu begitu, santri-santri dulu begitu, santri sekarang kan enggak, paling kalau disuruh musafir juga pakai motor. Santri sekarang, lalu dulu begitu jalan. Waduh, ya Allah, dulu jalan. Orang-orang dulu kan kuat jalannya. Ya. Mereka itu ada saking menggebu-gebunya, saking cintanya kepada Nabi, saking pengen berjumpa dengan sang kekasihnya, walaupun hanya kuburan gitu. Mereka rela menginap, mereka rela jalan kaki malam, siang, ada yang sampai mukim di situ, ada yang sampai apa lagi itu. Pokoknya banyak lah. Ya 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 batalihuna ila rabbihim. Mereka berdoa di situ, berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, ayyutila ajalahum. Dilama-lamain di situ. Berlama-lama, yasilu ilaihi, sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dah, terakhir, seorang ulama Mekah, namanya Sayyid Alawi Al-Maliki, ahlu sunnahnya Mekah, Sayyid Alawi Al-Maliki, itu sedang berziarah di makam Rasulullah. Kemudian Sayyid Alawi ini diingkisyaf, dimakrifatkan oleh Allah. Tiba-tiba beliau makrifat, diingkisyafkan, dibuka mata batinnya, dibuka hatinya oleh Allah, melihat Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau sedang berziarah, melihat Rasulullah hadir. Secara fisik dia melihat, kok ada Rasulullah. Di belakangnya itu ribuan orang, di belakangnya Rasulullah ini ribuan orang, dampingan dengan Rasulullah semua. Siapa? Kayak orang Arab tapi pesek-pesek, bukan lah, nggak mancung. Lalu sang ulama itu bertanya, ya Rasulullah, mana hum ya Rasulullah? Siapa ini belakang itu kok banyak banget? Ada muhibbin, ini pecintaku. Min aina? Dari mana? Min Indonesia. Mereka itu pecinta-pecintaku dari Indonesia, kata Rasulullah. Orang-orang Indonesia sudah diakui Rasulullah. Loh, tidak ada kita bikin acara sholawat sebebas di Indonesia, itu enggak ada loh. Karena pecinta Rasulullah terbanyak ada di Indonesia. Para habib-habib keturunan ada di Indonesia. Jadi kita itu bersyukur berada di Indonesia. Di surga dunia itu ya Indonesia. Al-Quran pun berkata seperti ini. Kelak Islam itu akan menjadi makmur, akan menjadi jaya. Akan tumbuh dari sebuah bumi yang bumi itu bisa menumbuhkan apa saja. Subur makmur. Tanah apa yang lebih subur dibanding Indonesia? Tidak ada. Al-Quran sudah berkata Indonesia. Ya kan? Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu disulap jadi tanaman. Tancepin aja tumbuh itu. Kamu tancepin aja tumbuh. Di Indonesia itu. Tancepin apa aja tumbuh. Tapi di negeri-negeri lain enggak sesubur Indonesia. Loh. Kurma yang harusnya ada di Mekah, sekarang di Indonesia sudah ada loh. Tumbuhan kurma di Indonesia. Hebat kan? Tumbuhan ada di Indonesia. Jadi peninggalan para wali-wali dulu masih ada. Wali-wali dihormati, di sana dibongkar.
Makanya Imam Syafi'i itu meninggalnya nggak di Mekah. Makamnya Imam Syafi'i itu di Mesir. Ya persis kayak orang Indonesia. Pokoknya persis kayak orang Indonesia. Jadi makamnya itu banyak yang ziarah, yang bersolawatan, ada yang naburin kembang, begitu sama. Makamnya Imam Syafi'i itu. Kalau nggak percaya ke sana. Sana sendiri. Ke Mesir. Loh iya. Imam Syafi'i itu sama. Makamnya kayak orang Indonesia. Naburin kembang. Ya Alhamdulillah Ustaz tahu sendiri. Dengan mata di YouTube. Iya, terus di mana? Belum pernah ke sana. YouTube lah pokoknya. Nah itu hebatnya orang Indonesia. Jadi patut bangga menjadi orang Indonesia. Oke? Nah, segitu aja. Misalnya baru sembuh. Tiduran aja ngedrop. Khalas wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.